Artian Mekare-kare. Mekare-kare disebut juga Perang Pandan atau Magaret Pandan. Tradisi ini dirayakan di Desa Tenganan, Daud Tukat. Prosesi Perang Pandan atau Mekare-kare di Tenganan merupakan upacara persembahan untuk menghormati para leluhur dan juga Dewa Indra yang merupakan dewa perang yang bertempur melawan Maya Denawa, seorang raja keturunan raksasa yang sakti dan sewenang-wenang yang melarang rakyatnya menyembah Tuhan. Keyakinan beragama di Tenganan berbeda dengan agama Hindu lainnya di Bali. Tidak mengenal kasta dan meyakini Dewa Indra sebagai dewa perang dan dewa dari segala dewa. Untuk menghormati Dewa Indra, mereka melakukan upacara Perang Pandan. Proses Mekare-kare. Upacara Perang Pandan atau Mekare-kare ini diadakan 2 hari dan merupakan bagian dari upacara Sasi Sembah, yaitu upacara keagamaan terbesar di Desa Tenganan. Pelaksanaan upacara Mekare-kare ini adalah di depan balai pertemuan yang ada di halaman desa. Waktu pelaksanaan biasanya dimulai jam 2 sore, di mana semua warga menggunakan pakaian adat Tenganan atau kain tenun pengeringsingan. Untuk para pria hanya menggunakan sarung atau kamen, selendang atau saput, dan ikat kepala atau udang tanpa baju bertelanjang dada. Ini adalah pandan berduri diikat menjadi satu berbentuk sebuah gada, sementara untuk perisai yang terbuat dari rotan. Setiap pria atau mulai naik remaja di desa ini wajib ikut dalam pelaksanaan Perang Pandan. Panggung berukuran sekitar 5x5 meter persegi itu, dengan tinggi sekitar 1 meter, tanpa tali pengaman mengelilingi. Diawali dengan ritual upacara mengelilingi desa untuk memohon keselamatan. Lalu diadakan ritual minum tuak. Tuak di dalam bambu dituangkan ke daun pisang yang berfungsi seperti gelas. Peserta perang saling menuangkan tuak itu ke daun pisang peserta lain. Kemudian tuak tersebut dikumpulkan menjadi satu dan dibuang ke samping panggung. Saat upacara Perang Pandan akan dimulai, seorang pemimpin adat di Desa Tenganan memberi aba-aba dengan suaranya. Lalu 2 pemuda bersiap-siap. Mereka berhadap-hadapan dengan seikat daun pandan di tangan kanan dan perisai terbuat dari anyaman rotan di tangan kiri. Penengah layaknya wasit berdiri di antara 2 pemuda ini. Setelah penengah mengangkat tangan tinggi-tinggi, 2 pemuda itu saling menyerang. Mereka memukul punggung lawan dengan cara merangkulnya terlebih dahulu. Mereka berpelukan, saling memukul punggung lawan dengan daun pandan itu, lalu menggeretnya. Karena itu, ritual ini disebut pula menggeret pandan. Peserta perang yang lain bersorak memberi semangat. Gamelan ditabuh dengan tempo cepat. 2 pemuda itu saling merangkul dan memukul hingga jatuh. Penengah memisahkan keduanya dibantu pemedak yang lain. Pertandingan ini tidak berlangsung lama. Kurang dari 1 menit selesai satu pertandingan, langsung disambung pertandingan yang lain. Ini dilakukan bergilir, kurang lebih selama 3 jam. Tujuan Mekare-kare untuk menghormati para leluhur dan juga Dewa Indra yang merupakan dewa perang yang bertempur melawan Maya Denawa, seorang raja keturunan raksasa yang sakti dan sewenang-wenang yang melarang rakyatnya menyembah Tuhan. Kaitannya dengan alam, perdu tanaman pandan berduri juga diyakini mampu menjaga area kritis di pebukitan. Dusun ini yang masih melestarikan perdu pandan berduri untuk menjaga tanah kawasan terja pebukitan. Yang kalah penting sarana untuk mengobati luka adalah bore-kare. Bore-kare ini dibuat menggunakan bahan-bahan alami antara lain kunir, lengkuas, dan asam cuka. Bahan-bahan tersebut diolah di tempat khusus yakni Gantih Nyoman dan dihanturkan ke gedung Patemu sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan agar bore-kare tersebut bisa mengobati luka yang diakibatkan oleh duri pandan saat mekare. Upacara Perang Pandan ini memakai senjata pandan berduri yang berlambang sebuah gada yang dipakai berperang. Upacara Perang Pandan dirayakan pada bulan ke-5 kalender Bali selama 2 hari. Setiap pertarungan berjalan sekitar 1 menit dilakukan bergilir selama 3 jam. Walaupun akhirnya mereka sampai mengeluarkan darah karena tertancap duri pandan, setelah perang usai mereka bersama-sama membantu satu dan lainnya mencabuti duri pandan dan memberi obat berupa daun sirih dan kunyit, sama sekali tidak meninggalkan kesan permusuhan. Pelaku
pelaku perang pandan juga akan membawa perisai dari rotan untuk melindungi diri.